Shalom. Hari ini kembali kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan. Berbicara tentang kasih, secara keseluruhan Alkitab menceritakan bagaimana Allah mengasihi baik kepada kita sebagai ciptaannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, kita dapat melihat bagaimana Allah mengasihi manusia, terkhususnya kepada umat Israel, umat yang adalah pilihan Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka diperbudak oleh orang Mesir. Nah, mereka diperbudak oleh Mesir, mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan itu. Selanjutnya kita melihat juga di dalam perjanjian baru, menceritakan bagaimana kasih itu dinyatakan oleh Allah melalui diri Yesus Kristus. Berbicara tentang kasih, ada beberapa jenis kasih yang kita ketahui. Yang pertama, berbicara tentang kasih agape, kasih filia, kasih eros. Nah, itulah bentuk-bentuk dari kasih. Tetapi yang berkaitan dengan Allah adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih di mana seseorang mengasihi walaupun tanpa dikasihi kembali. Artinya bahwa Yesus mengasihi kita walaupun sekalipun kita tidak mengasihinya. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tahu bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, manusia telah terus berbuat dosa. Manusia hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menolong dirinya ketika dia jatuh dalam dosa. Mau sekuat apapun dia, mau semampu apapun dia, mau sehebat apapun dia, tidak dapat menolong dirinya ketika jatuh di dalam dosa. Maka di dalam teks firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Allah lah yang mampu, yang sanggup menolong kita sebagai orang berdosa. Melalui kasih-Nya, Dia menolong kita, membebaskan kita dari dosa itu. Maka selanjutnya dikatakan bahwa sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah bentuk kasih Allah. Allah berinisiatif untuk memberikan anaknya, mengutuskan anaknya ke dalam dunia. Tujuannya adalah menjadi jalan keselamatan bagi kita, membebaskan kita dari dosa. Nah, selanjutnya juga dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bahwa ketika Allah telah mengasihi dunia ini, bentuk kasih Allah itu adalah Dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Maka selanjutnya itu berbicara mengenai respon kita terhadap kasih Allah itu. Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka kita harus percaya kepadanya. Maka ketika kita sudah percaya kepadanya, percayalah bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pada dasarnya adalah Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi manusia sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, sekalipun manusia itu berdosa. Tetapi hal yang harus kita pahami bahwa Allah sungguh mengasihi manusia berdosa, tetapi Allah membenci dosa itu. Maka ketika Allah mengasihi kita, kita pun harus tetap sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena ketika kita percaya kepadanya, itulah jalan untuk kita boleh memperoleh keselamatan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.